Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saat ini dunia media sosial banyak menyorot isu-isu tentang terkait dengan dunia kehidupan di pondok pesantren. Bagaimana banyak kritik-kritik yang menyampaikan bahwa pendidikan di dunia pesantren banyak yang bertentangan dengan kemajuan peradaban modern saat ini. Ya. Di antaranya adalah bagaimana di dunia pesantren santri-santri seperti masih berada di zaman feodalisme, ya, yang dimana masyarakat terbagi menjadi tingkatan kasta-kasta. Ya. Nah, hal ini digambarkan dengan bagaimana saat di dunia pesantren santri ini dididik dan diajari untuk begitu memuliakan seorang ustadz atau kiai gurunya, ya, hingga bahkan sampai dengan dia harus berjongkok, menunduk dan sebagainya. Ya. Bagaimana kita menghadapi dan memahami isu tersebut? Ya. Mari kita coba bahas bersama. Yang pertama harus kita pahami bahwa di dalam dunia ini masyarakat modern masyarakat modern saat ini menjunjung tinggi sebuah konsep egalitarian atau sebuah tatanan masyarakat yang berdasarkan kesetaraan dan tidak terbagi berdasarkan kasta-kasta. Kalau kita ingin melihat kepada fakta sejarah bagaimana munculnya feodalisme dan kemunculan Islam, sebenarnya justru di dalam tradisi dan peradaban Islam, ia adalah sebuah agama dan ajaran yang menghapuskan feodalisme dan menghapuskan pembagian masyarakat berdasarkan sistem kasta. Sistem ini justru muncul di kerajaan-kerajaan di Eropa, ya, juga mungkin kerajaan di India sampai dengan datangnya dinasti Mughal, kerajaan di Cina dan lain sebagainya, di mana masyarakat bangsawan dan para pemilik tanah ketika itu adalah pemegang kekuasaan sepenuhnya, dan masyarakat kelas rendah seperti petani itu betul-betul hanya seorang pekerja yang diperas atau bahkan mungkin seperti budak, ya, yang betul-betul hidupnya hanya melayani majikannya tanpa punya kesempatan untuk meraih masa depan ataupun merubah keberuntungannya di masa yang akan datang. Hal ini dirubah di dalam Islam karena Islam justru adalah agama yang pertama kali menetapkan bagaimana tentang kesetaraan manusia semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya mungkin kaum perempuan dimarginalkan, ya, kaum yang berkulit hitam dan lain sebagainya, justru di dalam Islam semua disetarakan dan hak kepemilikan diserahkan semuanya. Siapapun boleh memiliki asalkan dengan cara yang baik. Ya, siapapun boleh menjadi orang yang berkedudukan, bisa menjabat, bisa kaya. Semua ini adalah konsep-konsep modern yang saat ini kita hidup di dalamnya. Dan itu semua adalah salah satu kemunculannya yang meletakkan fondasi-fondasinya adalah di dalam Islam. Ya. Lalu mengapa kita masih melihat seakan-akan potret feodalisme itu ada di dalam dunia pesantren? Nah, kita harus melihatnya dengan kacamata yang jernih dan melihat perbedaannya. Apakah betul seorang ustadz, seorang kiai yang dimuliakan oleh santrinya itu adalah seakan-akan seorang majikan yang selamanya ia menekan dan menindas santrinya? Tentu saja tidak seperti itu. Justru kita melihat di dalam dunia pesantren bagaimana seorang guru adalah mengajarkan kepada santrinya untuk belajar menghormati, belajar untuk menaati sebelum belajar dipimpin, sebelum nanti ia akan menjadi sosok yang memimpin. Ya. Ini adalah salah satu tahapan yang akan dilewati, gitu. Jadi tidak selamanya, sebagaimana mungkin perkataan sebuah konsep pendidikan, bagaimana ketika kecil anak itu dididik dari 7 tahun, di bawah 7 tahun, ya, 1 sampai dengan 5 sampai dengan 7 tahun anak itu dianggap seperti seorang raja, gitu ya. Keinginannya dipenuhi,
ya, seorang guru, seorang orang tua menempatkan diri sebagai seorang penasihat. Ya. Namun di atas 7 tahun bagaimana kita mengajarkan anak itu dididik sebagai seorang pelayan, udah, supaya dia terlatih untuk mentaati peraturan, ya, dan belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika akhirnya ia sudah mencapai usia balik, seorang tua dan pendidik memposisikan diri sebagai orang tua. Sekarang mungkin pertanyaannya, mengapa di dalam Islam atau bahkan di dunia pesantren itu seorang murid, seorang santri diajari dan dididik untuk menghormati dan memuliakan ustadz dan kiainya? Baik, kita bagaimana mencermin jangan dulu ke dalam dunia pesantren. Kita melihat di dunia luar, di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, manusia sebagai bentuk tata krama dan adab tingkah laku yang baiknya itu adalah memperlakukan orang yang dianggap terhormat, orang yang dianggap memiliki kedudukan jabatan dengan bentuk perilaku yang menghormati dan memuliakan. Seperti apabila ada presiden, kita gelar karpet merah, ya, ada pasukan yang berbaris menyambut dan sebagainya. Bahkan mungkin juga orang-orang berebutan untuk mengelulukan artis idolanya, ya, atau mungkin kepada orang yang kaya yang memiliki kedudukan yang tinggi, bagaimana masyarakat mencoba untuk memuliakannya, ya, seorang bawahan kepada majikannya di dalam dunia pekerjaan. Semua ini terjadi, ya, dan kita tidak mengatakan itu sebagai sebuah kasta, tapi ini muncul dari sikap penghormatan ini muncul dari hubungan interaksi antara dua pihak tadi, ya. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk memuliakan ketakwaan dan memuliakan ilmu dibandingkan yang lain. Justru ketika seseorang memuliakan orang lain karena kedudukannya, karena hartanya, karena keterkenalannya, itu semua adalah nilai-nilai yang dilarang di dalam Islam. Namun justru baginda Nabi SAW dan kita melihat di dalam kehidupan beliau dan para sahabat, bagaimana hal ini dicontohkan. Beliau mengatakan, bu'istu mu'aliman, aku diutus sebagai seorang guru untuk mengajarkan. Dan keutamaan seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu, kata Nabi SAW, fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang tidak berilmu namun dia ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan sahabat yang terendah di antara sahabatku, ya, orang yang terendah di antara sahabatku. Ini adalah sebuah permisalan yang menunjukkan bagaimana tingginya derajat dan kedudukan seorang yang berilmu. Dan hal ini tidak berhenti sampai dengan itu saja. Baginda Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memuliakan orang yang berilmu. Dan ini juga tertular kepada para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW mendahulukan para penghafal Quran. Ketika menguburkan jenazah, mana penghafal Quran didahulukan. Untuk menjadi imam, didahulukan orang yang lebih banyak ilmunya, lebih banyak hafalannya, meskipun usianya lebih kecil. Dan ini adalah sebuah pengajaran dari Rasulullah SAW. Begitu pula dari para sahabat. Ya. Dalam hadis kita mengetahui ada sunnah ataupun hadis ada yang disebut dengan sunnah takhririyah. Bagaimana baginda Nabi SAW tidak melakukan, namun beliau membiarkan dan mengizinkan tanpa melarang. Apa yang tidak dilarang oleh baginda Nabi adalah bagaimana para sahabat mencium tangan beliau, mencium kepala beliau, mencium kaki. Itu bisa dilihat dalam berbagai kitab-kitab hadis, ya. Di dalam Sunan Jami' at-Tirmizi, di dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam Adabul Mufrad, di dalam Sunan Abi Daud, banyak terdapat bab-bab khusus yang disebutkan tentang adab dan terkait mencium tangan dan bahkan kaki, gitu ya. Dan semua ini dikomentari diantaranya oleh Imam Nawawi, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasannya memuliakan seseorang karena ilmunya, karena zuhudnya, karena kesolehannya, dan juga karena kesenioran secara usia, seperti seorang anak kepada orang tua, melalui mencium tangan atau bahkan mencium kaki, adalah sebuah perilaku yang dianjurkan. Sehingga kita harus membedakan di sini antara adab dengan
tadi hubungan yang merendahkan manusia karena adanya kasta. Justru adab dan akhlak adalah sebuah bentuk keluhuran dari peradaban manusia. Ya. Sebaliknya, kita melihat bagaimana di sebuah tatanan pendidikan atau hubungan masyarakat yang tidak menerapkan dan tidak mengajarkan adab ini, kita melihat bagaimana perilaku dan sikap seorang murid bisa menjadi demikian tidak sopan kepada gurunya. Kita bisa melihat banyak bukti-buktinya di media sosial, seorang murid yang bahkan berani menonjok, berani memaki-maki gurunya sendiri. Ya. Nah, dan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sisi adab dan akhlak tadi. Yang kedua adalah dari sisi barokah ilmu dan diturunkannya ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu adalah sebagai sebuah cahaya yang diberikan, yang diturunkan ke dalam hati seseorang. Bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar informasi yang kita ketahui, namun ilmu itu adalah usulul makna, sebagaimana ungkapan Naqib al-Attas. Ya. Sebuah makna yang sampai kepada ruh, pada jiwa seseorang. Dan itu, untuk mencapai kondisi seperti itu, dibutuhkan proses pembelajaran yang disertai sebuah adab, di mana seorang talib, seorang penuntut ilmu, mentakzim, mengagungkan, memuliakan, dan berkhidmat kepada gurunya. Inilah justru sisi keunggulan pendidikan Islam yang tidak ditemukan di dalam tradisi ataupun pendidikan-pendidikan yang lainnya. Ya. Yang tidak berarti pula bahwa seorang pendidikan Islam ini mengekang tadi dan mengekang kebebasan seorang manusia dan atau bahkan merendahkannya. Justru di balik itu, ini adalah sebuah konsep pendidikan yang sangat luhur yang sudah terbukti sepanjang zaman, mencetak tokoh-tokoh yang terkemuka yang berhasil memberikan kembali perubahan dan sumbangsinya kepada peradaban manusia. Namun kita juga tidak memungkiri bahwa namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan dan menyamaratakan bahwa semua yang dilakukan oleh pesantren itu adalah baik. Sebagaimana kita tidak boleh pula menyamaratakan dengan mengatakan bahwa semua pendidikan di pesantren itu adalah buruk. Nah, di sini mungkin kita sudah sedikit terbayang, apakah memang betul pendidikan di pesantren itu tidak relevan lagi dan bertolak belakang dengan nilai-nilai modernitas? Mungkin yang harus dipertanyakan justru apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai modernitas itu? Apakah memang itu adalah nilai-nilai yang terbaik yang dikehendaki oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi kita kembalikan itu kepada petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang pertama ketika dahulu, ketika Indonesia masih berada di dalam kekuasaan penjajahan Belanda, dan bagaimana mayoritas masyarakat Indonesia dilarang dari mendapatkan pendidikan resmi, maka pesantren-pesantren ini menjadi mercusuar yang memberikan pengajaran dan mencerdaskan bangsa. Sekaligus ia adalah menjadi sebuah lembaga yang membidani kemerdekaan bangsa Indonesia dan memunculkan semangat persatuan dan wawasan kebangsaan, bukan hanya wawasan yang terbatas pada etnis tertentu, namun dengan wawasan yang luas tadi. Sepanjang sejarah, pesantren telah berhasil menghasilkan tokoh-tokoh nasional, pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan pemikir, dan pemimpin-pemimpin bangsa. Namun, sekali lagi, lembaga pesantren tetap harus senantiasa berbenah dan melakukan perbaikan-perbaikan seiring dengan kemajuan zaman. Dan kita telah melihat bagaimana pada saat ini dengan 40.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Pesantren modern, pesantren bahasa, pesantren salaf, pesantren terpadu. Semua itu adalah sebuah bukti bagaimana lembaga pesantren ini selalu berusaha untuk mengembangkan dirinya, tidak terkungkung oleh kejumudan masa yang lalu. Peran masyarakat sebagai check and balance untuk memberikan kritik dan masukan tentu saja sangat dibutuhkan bagi lembaga pesantren. Namun jangan sampai kita menjadi seorang yang mudah menghakimi dan mudah menggeneralisasi
lembaga pesantren. Mari kita dukung pesantren untuk terus berbenah, untuk bisa selalu menjadi benteng akhlak, moralitas, dan ketakwaan masyarakat sebagai modal untuk membangun peradaban bangsa yang lebih maju di masa yang akan datang.